Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh semangat, sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang agung, kudus, dan mulia, Tuhan yang selalu menyertai dan bersama kami dalam setiap waktu dan keadaan. Kami bersyukur untuk berkat perlindungan Tuhan, dan saat pagi ini kami bersyukur untuk kekuatan, kesehatan, dan anugerah waktu yang Tuhan berikan. Sebelum kami memulai aktivitas kami rindu diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan dan berikan pengertian untuk kami memahami dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 25 ayat 21. Tertulis demikian. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Saudara dikasih Tuhan, bagi yang berminat untuk naik ke puncak Everest, perlu mengetahui bahwa ada aturan dari pemerintah Nepal yang mengharuskan setiap orang yang ingin mendaki hingga ke puncak harus memiliki pengalaman naik gunung terlebih dulu. Selain itu, harus sudah punya pengalaman mencapai puncak gunung yang ada di Nepal dengan ketinggian minimal 6.500 meter sebelum mendapatkan izin pendakian ke puncak tertinggi. Sebab resiko untuk naik ke puncak Everest sangatlah besar. Kita melihat di sini, saudara, bahwa untuk mencapai puncak tertinggi harus didahului dengan penaklukan puncak lain yang lebih rendah. Tidak bisa langsung ke puncak yang tertinggi, karena tubuh manusia harus digembleng dan dibiasakan untuk menghadapi tantangan yang sedikit lebih ringan dibandingkan dengan tantangan utama yang jauh lebih berat. Dalam kehidupan ini, seringkali ada di antara kita yang ingin langsung mencapai puncak, memiliki posisi yang tinggi, mendapatkan kedudukan dan kepercayaan yang besar dalam pekerjaan ataupun pelayanan. Tapi hal ini sebenarnya tidaklah sesuai dengan jalur yang seharusnya kita lewati. Kita banyak kali mengeluh dengan keadaan yang kita hadapi. Kita tidak puas dengan pekerjaan yang nampak kecil. Kita merasa malu dengan pencapaian yang kelihatan tidak seberapa. Kita tidak menghargai tanggung jawab ringan yang diberikan kepada kita, karena kita ingin langsung mendapatkan tanggung jawab yang besar dan posisi yang tinggi. Dalam Matius 25 ayat 21 ini tertulis, maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Kita semua diberikan oleh Tuhan karunia yang berbeda dan panggilan yang berbeda. Dia telah memberkati kita dengan begitu banyak hal sehingga kita dapat menggunakan karunia yang Tuhan berikan untuk kemuliaan-Nya. Tuhan telah memperlengkapi, memberkati, dan memberikan kita talenta, bakat, kemampuan untuk mengerjakan tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan. Karena Tuhan ingin kita menjalani hidup ini dengan memuliakan Dia dalam segala hal yang kita lakukan. Ada hal khusus yang kita bisa dapatkan dari Matius 25 ayat 21 ini, di mana di sini kita diajarkan untuk setia dalam perkara-perkara kecil yang dipercayakan oleh Tuhan dalam hidup ini. Jangan sampai kita merasa kecewa atau marah karena apa yang dipercayakan pada kita tidak seperti apa yang Tuhan percayakan kepada orang-orang lain di sekitar kita. Kita ingin dipercayakan hal yang besar, dan kita gengsi mengerjakan hal-hal yang kecil. Padahal Tuhan mau kita setia, saudara.
Kesetiaan kita pada tanggung jawab yang diberikan Tuhan akan menghasilkan kepercayaan yang lebih besar, di mana Tuhan akan menganugerahkan kepada kita hal-hal yang besar untuk kita lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengawali tahun baru ini, mari kita miliki sikap yang benar dengan menghargai setiap karunia dan kepercayaan yang Tuhan berikan pada kita, sekecil apapun itu. Meskipun saat ini kita masih mengerjakan hal-hal yang nampaknya sepele, yang kelihatannya tidak berarti, tapi ketahuilah bahwa kita harus setia dalam semuanya itu. Dan Tuhan memperhitungkan kesetiaan kita. Sebenarnya Tuhan sedang melatih dan menggembleng kita menjadi semakin kuat lewat perkara-perkara yang kecil, agar ketika saatnya tiba, Tuhan akan mempercayakan kepada kita hal-hal yang luar biasa dan yang besar, asalkan kita selalu setia. Pertanyaan buat kita, adakah kita setia dalam menghadapi dan menjalani kehidupan ini? Mengerjakan hal-hal yang kelihatan kecil. Mungkin saat ini tantangan kita masih kecil, saudara. Ibarat masih gunung-gunung yang rendah, belum gunung yang tinggi. Mari kita setia, saudara. Kesetiaan kita akan menolong kita menjadi lebih kuat. Kuat dalam iman, kuat dalam kasih, dan kapasitas kita akan semakin bertambah. Tuhan akan memampukan kita, menjadikan kita semakin kuat di dalam Dia. Sekali lagi, saudara, mari setia, setia dan setia. Karena Tuhan akan mempercayakan perkara besar dalam hidup saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk setia dalam perkara-perkara yang nampaknya kecil sekalipun yang Tuhan percayakan kepada kami. Karena kesetiaan yang kami tunjukkan akan membawa kepercayaan yang lebih besar. Ampuni kami Tuhan yang seringkali merasa kecewa dengan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Kami sadar bahwa Tuhan sedang membentuk kami untuk menjadi pribadi yang lebih kuat. Tuhan sedang melatih kami dan sedang menambah kapasitas kami agar kami siap untuk hal-hal yang besar yang akan Tuhan percayakan. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang hari ini. Pimpin kami dan berikan kami hikmat-Mu Tuhan untuk mengerti apa yang harus kami kerjakan. Setiap keputusan dan tindakan kami, biarlah semuanya itu memuliakan nama Tuhan. Kembali kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan melawat dan menyembuhkan, memberikan jalan keluar bagi yang sedang dalam persoalan. Kami percaya kami alami kemenangan, kami alami jawaban dari Tuhan, dan Tuhan menuntun kami masuk dalam rencana-Mu yang indah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.